Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahidil qahar, al-azizul ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan liulil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah, fattaqullah washkuruhu wa atubu ilaih wastaghfiruh wansuru dinahu wa'azzaru. Para jamaah sedaya, jamaah Masjid Utsman bin Affan ingkang kawula mulyakaken, alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan pada kesempatan pagi hari ini. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipertemukan kembali, tentu dalam keadaan sehat wal afiyah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, manusia yang paling agung, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, dalam waktu yang cukup singkat ini saya secara pribadi memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Tentu kami haturkan kepada para panjenengan semua yang terus istiqomah dalam menuntut ilmu agama kita, yaitu agama Islam. Karena banyak di antara kita yang tidak mampu melaksanakan itu, Pak. Insyaallah panjenengan semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini merupakan atau termasuk golongan orang-orang yang mampu memanfaatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Satu hidayah yang menjadi kehendak Allah kepada siapapun yang Allah kehendaki. May yahdillahu fahuwal muhtadi. Maka dari itulah para jamaah sekalian, sungguh bahwa yang namanya menuntut ilmu, mencari ilmu maksudnya ya, bukan menuntut minta itu. Menuntut ilmu adalah menjadi sebuah tugas, menjadi sebuah kewajiban, menjadi sebuah aktivitas yang sangat penting bagi kita. Bahkan saking pentingnya masalah menuntut ilmu ini, di dalam Islam hukumnya apa? Hukumnya wajib. Orang yang senantiasa konsisten istiqomah menuntut ilmu itu pasti
Allah janjikan akan dinaikkan derajatnya. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-Mujadilah ayat berapa? 11. Di samping itu para jamaah sekalian, Rasulullah juga terus memerintahkan seluruh umatnya untuk selalu mencari ilmu, menuntut ilmu agar jadi bekal manusia, bekal di kehidupan akhirat, apalagi bekal di kehidupan dunia. Maka jangan sampai kita yang sudah istiqomah seperti ini lama-lama kemudian menjauh dari ilmu, karena ilmu itulah yang akan menyelamatkan diri kita semua. Ilmu yang akan menjadi pedoman dalam hidup kita, ilmu yang akan menerangi jalannya kehidupan kita. Baik dan buruknya kehidupan kita tergantung daripada ilmu kita. Seperti contohnya belum lama ini ada kejadian yang cukup menarik. Panjenengan mungkin sudah pada nonton di televisi ya. Ada demo di suatu gedung majelis titik-titik, ada demo, tapi yang di demo juga melakukan demo gitu. Jadi judulnya mungkin yang tepat adalah demo di demo gitu. Lalu tiba-tiba kelompok yang mendemo pertama atau kelompok yang demo pertama ini itu kemudian mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Nah, tapi kelompok yang demo yang kedua atau kelompok yang didemo oleh pendemo itu juga mengatakan atau meneriakkan takbir juga, Allahu Akbar. Jadi sama-sama takbir dua belah pihak. Sehingga apa yang terjadi? Pihak pengamanan bingung, polisi ini bingung, takbir kabeh. Setelah mendengar itu apa jawab polisi? Sami Allahu liman hamid. Disinilah Bapak Ibu sekalian pentingnya ilmu. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mewanti-wanti kepada umatnya untuk selalu istiqomah di dalam menuntut ilmu, terutama ilmu agama Islam, seperti yang rutin kita lakukan di masjid ini. Jamaah rahimakumullah, melanjutkan atau meneruskan apa yang sudah pernah kami sampaikan pada kesempatan yang lalu, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sang inspiratif. Rasulullah sang inspiratif, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang seharusnya menjadi satu-satunya sumber inspirasi untuk kehidupan kita, di mana segala sesuatu atau hal-hal kebaikan apapun yang ada di dunia ini ada pada diri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satu kebaikan apapun yang tidak ada pada diri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada maslahat apapun yang tidak mengikuti baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia sempurna, manusia sebaik-baik tauladan, uswah hasanah.
Itulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan kita untuk mencontoh beliau, untuk mentauladani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena beliau atau baginda Rasulullah itu adalah sama-sama manusia. Allah Ta'ala tidak akan mungkin menyuruh kita untuk mencontoh yang bukan manusia, karena Allah Maha Tahu tidak akan mungkin dan tidak akan bisa yang namanya umat manusia ini kemudian disuruh mencontoh atau disuruh mentauladani yang bukan dari kalangan manusia. Rasulullah itu manusia sama seperti kita, sehingga Allah memerintahkan kita untuk mencontoh beliau. Secara struktur maupun desain, Rasulullah itu sama dengan kita, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Perilakunya ya sama seperti perilaku manusia pada umumnya. Rasulullah itu makan, Rasulullah ya juga minum. Rasulullah ngopi enggak? Rasulullah ngopi enggak? Ngopi juga. Ning ya ora coffee mix dean. Rasulullah itu ya lapar, haus, ya melek, ya tidur, ya ngantuk. Karena apa? Karena strukturnya adalah manusia biasa, sama seperti kita. Rasulullah kerja enggak? Kerja. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang pekerja keras. Beliau Rasulullah itu sejak kecil sudah kerja itu. Kerja apa coba Rasulullah? Angon wedhus, penggembala kambing. Itu sejak masih kecil Rasulullah sudah bekerja. Kemudian ketika Rasulullah menginjak usia remaja, apakah masih Rasulullah bekerja? Bekerja lagi, yaitu apa? Berdagang. Bahkan dagangnya Rasulullah itu sampai ke negeri Syam, jauh. Jadi nggak bener ya kalau ada umatnya atau mengaku umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kok cuman kelamit ya, ketekar ketekur gitu, nggak mau kerja, makan tidur, nggak mau kerja, bahkan kesehariannya itu cuman rudoksing. Tahu rudoksing? Turu badok, dina-dina mung wiridan nang masjid, iktikaf, tahajud. Ujar-ujare anak bojone bisa diempani karo wiridan. Kalau memang kita mengaku umatnya Rasulullah ya bekerja. Bahkan Rasulullah contoh pekerja yang keras. Itu umatnya Rasul. Nah, para jamaah sekalian, kadang-kadang Rasulullah juga nggak punya duit loh. Jenengan nate ora duwe duit? Tahu ora tahu ndon yo. Ngono gajian kabeh bulanan pamaning Pakistan dah. Sit.
garing gesek tok niku. Rasulullah juga nggak punya duit. Jangan dikira Rasulullah itu selalu punya duit. Rasulullah juga pernah nggak punya duit. Bahkan apa? Rasulullah itu pernah hutang. Rasulullah pernah berhutang loh. Maka jika mengaku menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka kalau nggak punya duit, tapi ya utangnya utang sing bener ya, jasa utang, kemoning niatnya orang bayar. Yang penting jangan malah kemudian mencuri, nyolong, korupsi. Nah itu. Kalau memang nggak punya duit dan punya visi yang jelas, maka boleh berhutang. Rasulullah juga ketika berhutang untuk mencukupi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya. Nah, Rasulullah itu pernah berhutang, maka Rasulullah juga pernah ditagih utang pada orang dewek. Ini Rasulullah ditagih utang ya orang kaya dewek. Nang omah ngomong orang nang omah ya. Ditelepon, halo, putus. Gini nagih utang, halo, putus. Ganjel toh. Jadi ketika Rasulullah itu pernah berhutang, maka Rasulullah juga pernah mengalami yang namanya ditagih hutang. Yaitu kisahnya pada saat Kanjeng Nabi itu baru saja pulang dari masjid, baru pulang sholat jamaah di masjid, jalan bareng sama sahabat Umar bin Khattab. Nah kemudian tiba-tiba di tengah jalan itu Rasulullah dihadang oleh salah seorang atau seseorang. Siapa namanya? Siapa namanya orang yang mencegat Rasulullah? Zaid bin San'ah. Dia bukan orang yang beriman kepada Allah, bukan orang Islam, tetapi kemudian setelah mendapatkan pengalaman dengan Rasulullah, maka kemudian beliau masuk Islam. Jadi si Zaid ini tiba-tiba ngadang Rasulullah di tengah jalan dan kemelitak. Biasa kan nggih, wong duit-duit nek nagih itu kemelitak nggih. Melitak. Ya cara ngene ya, hei Muhammad, cara ngene. Hei Muhammad, bayaran utangmu. Aku wis butuh banget duitnya nyong. Aku sudah sangat membutuhkan uangku. Lalu Kanjeng Nabi kaget kan, terkejut. Lalu menjawab, loh, wahai Zaid, bukankah waktunya aku mengembalikan itu masih ada waktu 3 hari dari perjanjian kita. Jadi ternyata Rasulullah tuh ngerti kalau dia punya hutang, tetapi jatuh temponya itu 3 hari lagi gitu. Tetapi belum jatuh tempo sama si Zaid ini ditagih. Kenapa kamu menagihnya? Jawabnya Zaid, saya nggak peduli. Pokoknya harus dilunasi sekarang. Biasa kan udah duit kan gue melitak. Bayar sini. Wah, mendengar itu kan sahabat Umar yang ada di samping Rasulullah kan tersinggung ya. Singgung pemaning jenenge sahabat Umar ya. Sidik-sidik metu pedang. Jangankan manusia, iblis bae beti. Marah itu, tersinggung. Sebabnya apa? Kayak-kayaknya ya siapa sih ki wong? Ora duwe adab,
ora duwe tata krama. Wis golenake hutang nang tengah dalan, sing ditagih manusia paling agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu jatuh temponya masih 3 hari lagi. Kira-kira nak sinang sampingin jenengan ki nek ora ya? Nek ya. Maka sambil marah, sahabat Umar menjawab apa? Hei Zaid, berapa sih utangnya Kanjeng Nabi padamu? Saya lunasi sekarang. Ntar kalau masih kurang, saya tambahin buat bayarin kepalamu. Gampang naik sih. Nah, lalu kemudian apa? Dibayar sama sahabat Umar, dilunasi dan diberikan lebihan sama Umar. Itu Pak. Makanya kalau pengen jadi murid yang baik itu ya yang mau melunasi utang gurunya. Jadi kalau pengen panjenengan jadi murid yang baik, itu kalau ketemu ustadz, ketemu kiai ya, itu hal yang pertama yang harus jenengan katakan itu. Rikan di utang pira. Utangin jenengan pinten. Nanti saya lunasi. Iku jenengan murid sing baik. Tapi ini kayak bedina ya insya Allah bangkrut. Jadi para jamaah sekalian, Rasul itu manusia seperti kita. Ya pernah sehat, ya pernah juga sakit. Jadi nggak selamanya Rasulullah itu sehat terus. Karena Rasulullah manusia. Pernah juga mengalami sakit. Pernah juga sehat. Pernah masuk angin, pernah kerokan, dean-deane gitu, kerokan. Ya pernah juga merasa sakit kepala kan gitu. Pernah juga mungkin ya galau, greges-greges gitu ya. Ya sama seperti kita pernah sakit, pernah sehat. Hanya saja ketika Rasulullah sakit itu ya berobat. Rasul juga berobat. Berobat kemana? PMI. Ya rungana PMI. Berobatnya ya kalau kita sekarang ke dokter ya. Kalau dulu ya namanya tabib. Fasah temen. Dia sok bae ngapa? Kalau sekarang ya dokter gitu ya. Jadi ya berobat gitu. Di samping itu juga ya berdoa kepada Allah memohon kesembuhan. Namun tetap ikhtiarnya itu adalah dengan berobat. Jadi kalau mengaku umatnya Rasulullah, kalau sakit ya berobat. Jangan pasrah tanpa ikhtiar. Lah penyakit sing gawe Gusti Allah iki. Nek mengko wis titiwanjine waras ya waras dawek. Urusah berobat. Terus ngene ku nggih. Kayak gitu teman. Padahal sakitnya parah. Maka apa yang terjadi? Insya Allah modar. Jadi ya berdoa. Tetapi ikhtiarnya juga harus jalan gitu. Kalau mengaku umatnya Kanjeng Nabi. Atau misalnya pengen jadi insinyur. Anak-anak kita ingin anak kita jadi insinyur atau jadi dokter kan gitu. Ya sekolah nggih. Sekolah, kuliah, sing rajin, sing tekun, IP-ne dhuwur. Engko lulus ya tambah jadi insinyur atau jadi dokter. Enggak cuman wiridan melulu.
Wiridan dengklak-dengkluk nggih. Nyekeli tasbih di wer. Tapi ya jadi contoh. Kalau ada orang yang nggak pernah kuliah, tiba-tiba punya ijazah palsu maning, tapi bisa jadi ya wis aja dewalah basna, malah repot nggih. Jadi para jamaah sekalian, kalau wilayahnya kita berdoa, ya berdoa. Tapi jika wilayahnya ikhtiar, ya kita action gitu loh. Kan Allah juga sudah memerintahkan kepada kita. Apa ayatnya? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Surah Ar-Ra'd. Ar-Ra'du atau Ar-Ra'd. Tapi anaknya wingi menteri nang khutbah Jumat lagi kalau ngomong aradu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah keadaan suatu kaum selama mereka tidak ikhtiar atau mengubah keadaan mereka sendiri. Ini dalilnya ikhtiar, usaha. Pengen punya anak, ya di samping berdoa juga harus ada action nggih. Anak sing duwe anak ngene. Anak. Kalau ada yang belum punya anak, kalau pengen punya anak ya action ya. Di samping berdoa. Jangan cuma di Fatihah tok. Bojone wis mlumah ngatang-ngatang jorna bae. Ditelengna karo Al-Fatihah. Ya ora meteng-meteng. Ya artinya kita mencontoh Rasulullah itu betul-betul dari sisi manusiawinya itu sama dengan kita. Jadi tidak akan mungkin yang dilakukan Rasulullah itu kecil kemungkinan bisa kita lakukan gitu. Karena Rasulullah juga manusia dan ketika perang sekalipun Rasulullah pernah kalah enggak? Pernah kalah. Di perang apa itu? Perang Uhud. Pernah itu Rasulullah kalah itu dalam perang Uhud. Namun dibalik itu ternyata memang sudah diskenario oleh Allah. Untuk apa? Untuk bisa memberikan pelajaran. Jadi para jamaah sekalian, apapun contoh-contoh kebaikan ada dalam diri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahli sebagai guru, ahli sebagai pedagang. Nangis padang ya Pak. Jembir sih. Jadi Rasulullah itu ahli maha ahli lah. Ahli sebagai guru, ahli sebagai kepala rumah tangga, ahli sebagai pedagang, bahkan ahli sebagai strategi perang. Jadi jenderal-jenderal yang sekarang ini itu belum tentu semuanya pernah ikut berperang. Gimana? Apa maning kok kur Kapolsek apa dan Ramil ya urung karuan melu perang ya. Tapi Rasulullah sebagai pemimpin perang, ahli strategi perang dan juga ikut perang. Dan kalau perang Rasulullah itu pasti di garis terdepan. Gak pernah Rasulullah itu di belakang, itu gak pernah. Kalau sekarang ini kan kalau presiden itu kan ada pas pampres ya, pasukan pengamanan presiden. Zamannya Rasulullah ada juga namanya pas pamnab, pasukan pengamanan Nabi. Loh itu ada betul Pak. Siapa komandannya ketika itu? Zubair bin Awam. Itu komandan pas pamnab. Lah
Mengapa sih Rasulullah kok perlu dikawal? Perlu harus ada pasukan pengamanan. Mengapa? Karena tidak ada jaminan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kebal senjata. Jadi nggak ada jaminan Rasulullah itu kebal senjata, nggak ada. Dilempar batu, dilempar panah, ya kepalanya Rasulullah yang bendol ya, dan berdarah-darah. Maka jika ada warga perumahan Gria Satria Mandala ini atau jamaah masjid ini yang terkena batu kepalanya terus berdarah, pasti dia adalah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipastikan dia adalah umatnya Rasulullah. Nek dibandem kok benjol metu ya. Tapi kalau kena lemparan batu kok malah batune sing pecah, nah, dipastikan dia adalah umatnya siapa? Limbad. Ya minimal umatnya siapa kayak sing gondrong? Gus Samsudin apa ya? Sebagai manusia Rasulullah itu juga, ini saya percepat saja ya, juga pernah lupa. Jadi pernah lupa juga Rasulullah itu. Apa contohnya Rasulullah lupa itu? Suatu ketika Rasulullah ngimami sholat zuhur berjamaah. Udah biasa ngimami Rasulullah itu. Tiba-tiba pada satu ketika Rasulullah ngimami sholat zuhur itu lupa. Yang seharusnya tahiyat awal langsung tahiyat akhir, langsung salam. Jadi Rasulullah hanya melaksanakan 2 rakaat. Lalu ketika itu para sahabat kan bingung ya. Anggur dewek kan langsung subhanallah. 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 Pamane seneng mburi dewek biasane ngerti ilmune ora. Subhanallah. Goblok. Ketika itu para sahabat Rasulullah yang di soft depan itu kan orang-orang yang paling luar biasa ya. Dari si ilmu itu kan, itu nggak ada yang mengingat Rasulullah. Mengapa? Karena pernah kejadian ketika itu Rasulullah sholat menghadap ke mana? Ke arah Baitul Maqdis atau di Masjidil Aqsa. Tiba-tiba pada saat sholat itu berubah arahnya ke arah Ka'bah. Fawalli, nah, kan gitu. Ketika sedang sholat turun wahyu dari malaikat Jibril atas perintah Allah, fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Ya langsung balik kanan, gerak, langsung balik. Dan itu diikuti oleh para sahabat dan para jamaahnya. Nah ini para sahabat khawatir, jangan-jangan ini ada perintah juga, ada perubahan jumlah rakaat sholat zuhur. Maka kemudian para sahabat itu diem, meneng kabeh ngasih wani. Sebab apa? Tadi itu mbok menawane kayak dong berubah arah kiblat. Sampai sekarang bukti sejarahnya itu kan masih ada ya. Masjid Qiblatain jambi lagi. Masjid Qiblatain. Di mana itu Qiblatain? Di mana? Masjid Qiblatain itu adalah masjid yang punya 2 arah kiblat. Di mana tempatnya? Di mana? Langsung ngerti? 10.000. Langsung ngerti Masjid Qiblatain? Ya Arab di Madinah, Pak. Itu satu-satunya sejarah itu. Masjid yang punya 2 arah kiblat dan sampai sekarang masih ada. Makanya main ke sana, Pak. Di Madinah. Ngetos Madinah nggih? Ya kulon Karanglewas.
ya Kang Karang Lewas ngulon becak tekan ngana ya 7 tahun setengah lah kayaknya. Dari pengalaman itu maka kemudian para sahabat itu diem. Tapi tiba-tiba orang yang di belakang itu biasa, wong ireng itu di soft belakang itu ngadeg, langsung mengatakan, ya Muhammad, anasyita am qasirati sholah. Wahai Muhammad, apakah kamu itu lupa jumlah rokaatnya ta? Enggak bahaya ta? Wahai Muhammad, apakah kamu itu lupa jumlah rokaatnya? Rasulullah bingung. Apa nyung salah kayaknya? Orang bener nyung. Dia ngomong lagi begitu. Anda salah, masih kurang jumlah rokaatnya. Sehingga kemudian yang tadinya Rasulullah sudah yakin 4 rakaat, kemudian menengok ke belakang kepada para sahabatnya. Takon maring Abu Bakar, bro, apa yang kurang? Takon maring Utsman, bro, tekan sampai sahabat Ali, Sur, jenengan kirang kalih rakaat. Apa yang terjadi? Kemudian Rasulullah istighfar, astagfirullahaladzim, kemudian bangkitlah lagi untuk sholat berjamaah, nambahi kekurangan rokaatnya, menambahkan 2 rokaat. Itu kemudian menjadi hukum bagi kita. Kalau kita lupa jumlah rokaat, terus kemudian tiba-tiba ada yang mengingatkan atau tiba-tiba kita teringat, maka kita tinggal nambahin saja, tidak mengulang dari awal. Ning ya boleh nambahi ajana jedane. Pola nyung nambahin wis ngopi dhisik. Ora uli. Usit lah nyung tok anu dhisik adus ya ora uli. Pada saat itu ya, harus kemudian tambahkan jumlah rakaat yang kurang 1, kurang 2 ya. Nah, itu menjadi hukum untuk menambah kekurangan jumlah rakaat sholat. Jadi asalkan langsung ya, tidak ada jedanya. Jadi itulah para jemaah sekalian, waktunya mepet banget ini, kurang 5 menit lagi. Aduh, jadi masih banyak ini yang mau disampaikan, tapi ya sudahlah. Ternyata waktu itu begitu cepat berputar nih. Maka waspadalah diri kita agar supaya betul-betul memanfaatkan waktu yang ada. Itu saja sih pesan saya. Terima kasih. Sebelum kami tutup, ada yang bertanya? Mbak, jenengan pasien anu banget kok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi kalau orang yang nggak pernah sholat terus kemudian dia bertaubat, apakah kemudian punya hutang sholat? Nah ini fikihnya ini macam-macam ya, macam-macam. Yang pernah saya, kalau menurut yang saya pahami, yang saya baca dalam tarjih ya tentu, itu orang yang meninggalkan sholat sekian lama kemudian dia bertobat, maka dia dihitung dari awalnya ketika dia bertobat. Jadi tidak punya hutang. Tetapi ada juga fikih yang lain, itu menggantinya juga ada atau mengkodonya juga ada. Ada juga malah yang menggantinya itu dengan cara-cara mengganti dengan mohon maaf fidyah itu juga ada seperti itu. Bahkan pernah ada juga saya mengalami ketika masih kecil itu dulu, anak mendatangi masjid, ketemu dengan
pemuka agama di situ menyerahkan beberapa karung beras, kemudian disolawati, kemudian digelinding-gelindingkan menjadi sebuah pengganti tidak sholatnya orang tuanya. Tetapi bagi saya pribadi, saya menganut tarjih, maka tidak ada hutang sholat. Jadi dihitungnya adalah dari ketika dia bertaubat. Kemudian yang kedua tadi pertanyaan, Rasulullah maksum. Kenapa kok Rasulullah juga pernah melakukan kesalahan atau kelupaan? Nah, justru disinilah kita diberikan satu contoh bahwasanya Rasulullah pun adalah seorang manusia yang memiliki hal-hal yang sama dengan umatnya. Kadang lupa, kadang tidak, kadang juga sakit, kadang juga tidak. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, seandainya baginda Nabi Muhammad SAW itu seperti Nabi Isa, kira-kira umatnya itu akan mentuhankan Nabi Muhammad enggak? Mentuhankan, Pak. Karena Nabi Isa itu tidak beristri, tidak beranak. Sehingga karena orang-orang zaman itu, beberapa orang yang memahami dengan salah, maka kemudian mentuhankan Nabi Isa alaihis salam. Maka kemudian turunlah Nabi Muhammad yang diberikan contoh tauladan yang betul-betul sama persis dengan kita manusia pada umumnya. Setelannya, desainnya, strukturnya, semuanya itu sama dengan manusia pada umumnya. Membutuhkan hal-hal tertentu yang sama dengan yang kita butuhkan. Demikian mungkin. Ada lagi yang lain? Silakan untuk bertanya, mumpung masih ada waktu 5 menit. Itu jam 5.14. Udah siang banget ya Pak. Insyaallah. Saya kira kalau tidak ada pertanyaan lagi, ini waktu syuruk 5.14 kalau nggak salah 5.15 ya. Saya akhiri sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khair kepada Ustadz Khalid yang sudah menyampaikan